Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Feni Aprilia dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet semester 5 dengan NPM 2375811. Jadi pada mata kuliah jaringan komputer 4 ini disuruh mengerjakan dua lab. Yang pertama, lab yang akan dikerjakan yaitu Lab Troubleshoot IPv4 and IPv6 Addressing Issue. Nah, di sini saya akan belajar mencari dan memperbaiki kesalahan konfigurasi jaringan secara hands-on. Sebelum mulai, ada beberapa penyesuaian perangkat yang sesuai dengan yang ada di komputer. Karena pada soal di sini disuruh menggunakan router 421, sedangkan di sini tidak ada. Dengan itu saya mengganti dengan router 4321 dan switch 3650 dengan switch yang 3650 diganti ke 3560 gitu. Kemudian langkah pertama, kita bangun dulu topologi di paket tracernya. Di sini saya akan memulai dengan mengambil dua router, yaitu router 4321. Sesuai dengan topologi. Ketika sudah, lalu ambil satu switch switch 3650 sebanyak satu buah. Kita beri nama D1. Ini kita beri nama D1. Ini R2. Lalu setelah itu kita tambahkan dua PC. Setelah seperti ini, lalu kita harus pasang kabelnya. PC 1 ke gigabit Ethernet 1023. Kemudian PC 2 ke 24. Setelah itu D1 11 ke 001. Kemudian ini 00 ke Nah, ketika semua perangkat sudah terhubung sesuai topologi, sekarang saya akan memasukkan konfigurasi awal, yang mana konfigurasi ini mengandung konfigurasi yang dapat menghubungkan atau mendapatkan IP DHCP dari server. Pertama, kita akan konfigurasi di router pertama terlebih dahulu. Cara mengkonfigurasinya bisa langsung dari CLI atau menggunakan
kabel konsol yang dihubungkan ke PC. Tapi saya langsung aja di sini. Kita enablein, kemudian configure terminal. Setelah itu kita memberikan hostname yaitu R1. Di sini untuk trouble ticket 1121, dimana PC 1 ini nggak bisa akses resource on web server 219.165.225. Jadi ketika PC 1 mencoba ping ke sini, konfigurasi dulu untuk router satunya. Pada soal kita diperintahkan untuk membuat password Cisco 1 sampai Cisco 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita beri username-nya admin privilege. Kemudian kita konfigurasi interface. Pertama konfigurasi interface gigabit 0.0.0/0. Kemudian masukkan IP-nya yaitu 10.10.255.255.0. IPv6 addressnya 1
Sudah konfigurasi router 1, di router 2 kita akan sebentar, kita hidupin dulu ini, klik AC power supply, lalu taruh, kita ke router 2, kita konfigurasi DHCP servernya, enable terminal, kita beri nama hostname-nya R2, enable secretnya Cisco 12345 sama-sama, kemudian username admin privilege 15 secret. Kemudian routing. Nah, ini adalah bagian. Kemudian kita setting
kita konfigurasi switch-nya. Divisi 1. Kemudian di divisi 1 kita coba untuk ke IP configuration, kita DHCP-in. Berhasil mendapatkan IP DHCP. Nah, coba sekarang kita ping, misalkan ping ke 10, jadi PC 2 10 10 102 IP-nya. Nah, sekarang kita coba ping web server, yaitu 209 165 200 225. Nah, di sini tidak bisa ping ke server. Kemudian kita cek dulu konfigurasi IP DHCP dengan perintah ipconfig.
port gateway IPv4-nya yaitu tertulis 10.10.10.254. Nah, ini sangat aneh. Berdasarkan topologi kita, gateway yang benar seharusnya adalah 10.10.10, yaitu alamat R1. Jadi ini adalah indikasi yang menunjukkan bahwa ada kesalahan pada konfigurasi DHCP. Nah, saat kita ping tadi, yang muncul adalah pasti request timeout. Ini karena PC1 mengirim paket ke gateway yang salah, sehingga paketnya tidak bisa keluar ke internet. Nah, kita sudah menemukan masalahnya. Kemudian kita tahu masalahnya ada di DHCP pool yang menyediakan alamat ke PC1. Nah, server DHCP kita adalah R2. Lanjut, di sini saya akan periksa konfigurasi di router 2. Kita masuk ke CLI lagi, kita enable, kemudian masukkan password Cisco 12345. Setelah itu, untuk melihat konfigurasi DHCP, kita bisa gunakan perintah show run section DHCP. Nah, kita lihat di sini outputnya di bawah IP DHCP LAN 410. Kita akan melihat baris default router yaitu 10.10.10.254. Ini adalah kesalahan. Nah, sekarang kita perbaiki secara manual. Kita masuk ke konfigurasi terminal. Kemudian kita ketikkan IP DHCP pool LAN 4. Kemudian no, kita hapus dulu. No, default routernya tadi 10.10.10.254 yang salah. Kemudian kita masukkan lagi yang benar, default routernya 10.10.10.1. Kita exit, kemudian kita end dan kita run. Nah, dengan perintah no default router kita menghapus konfigurasi yang salah, lalu dengan perintah default router kita masukkan yang benar. Setelah perbaikan, kita harus meminta PC1 untuk memperbarui alamat IP-nya. Jadi kita bisa ke static dulu, langsung lalu minta DHCP lagi. Setelah itu kita ke sini, kemudian kita jalankan lagi ipconfig error. Perhatikan sekarang default gateway sudah dirubah menjadi 10.10.10.1. Sekarang mari kita tes lagi dengan ping web server. Nah, di sini sudah berhasil, kita sudah bisa mendapatkan balasan. Nah, jadi untuk tiket yang 1121 sudah terpecahkan dengan PC1 sudah bisa mengakses web server yaitu 209.165.200.225 sebagai tanda bahwa kita sudah menyelesaikan tiket ini.
kita akan mengubah banner MOTD di setiap perangkat. Kita ganti dengan D1. Kalau sudah, mungkin disimpan dulu karena satu, dua, satu. Oke. Nah, kalau untuk ke paket yang kedua, kita harus menghapus konfigurasinya lagi dengan cara
paket yang kedua yaitu skenario-nya yaitu PC1 dan PC2 are unable to list IPv4 address from the DHCP server. Kemudian admin privilege selanjutnya konfigurasi interface G000 di tabel addressnya 10.10.11.0.550. Kemudian IPv6 addressnya 80.1.2. Lokal. Nggak bisa dilakukan di Cisco paket Racer, soalnya di sini dia nggak mendukung untuk itu. Langsung aja nggak bisa. Kemudian kemudian kita langsung konfigurasi aja interface bootleg. Kemudian IP addressnya 209.165.200.225.
konfigurasi router 1, kita konfigurasi router 2. Copy sama kayak tadi, kita kasih hostname-nya 2, enable secret Cisco 2345, username admin, privilege, IPv6, unicast routing. Kemudian kita kasih IP DHCP sebagai karena dia mau jadi server DHCP di router 2 ini, jadi kita kasih IP DHCP dulu. Kemudian IP DHCP full LAN 4. Routernya 10.10.10.1, kemudian domain name-nya ccnp.com, DNS servernya 10.10. Kita exit, kemudian kita konfigurasi interface G0/0, IP address-nya 10.10.20.254 dengan subnet masnya 255.255.0, kemudian IPv6 address-nya FL8001, link lokal, IPv6 address-nya
Nah, jika sudah, kita bisa fast forwarding dulu. Kita ke PC 1 dan PC 2. Kita bisa cek DHCP PC 2 juga. Kita troubleshootingnya, kita lihat di sini. Di sini DHCP-nya kan masih gagal. Kita harus sesuaikan juga ini kabelnya sudah benar atau belum. Bahwa R1 ke R2 pakai 0/0. Nah, di sini masih merah. Kemudian di masing-masing router kita bisa jalankan mendapatkan IP. Di R1 kita bisa show IP interface ya. Kemudian ada kemudian kita di router 2 kita bakalan coba show IP DHCP ending. Di sini binding kosong atau tidak ada klien terdaftar. Terus poolnya masih aktif tapi tidak mendapat request dari VLAN 10. Jadi DHCP broadcast dari PC subnetnya 10.10.0/24 tidak diteruskan karena IP helper address dipasang pada interface R1 yang salah, yaitu G0/0/0. Kemudian IP helpernya harus di interface yang menerima DHCP broadcast dari klien, yaitu interface yang menghadap VLAN 10G00/1. Kemudian di router 1 kita bisa mencoba interface konfigurasi terminal dulu. Interface G00 IP helper address 10.10.20.25.4. Kemudian interface G00/1
IP helper address itu menghapus forwarding DHCP di interface yang salah. Kemudian kita menambahkan IP helper address di G00/1, membuat router meneruskan broadcast DHCP dari VLAN 10 ke server DHCP 10.10.20.24. Kemudian di sini kita bisa cek PC 1 dan PC 2. Coba lagi untuk requesting. Nah, di sini sudah berhasil, di mana di trouble ticket 2 ini skenario-nya tadi PC 1 sama PC 2 nggak bisa mendapatkan IP DHCP gitu. Coba kita IP 6 nya juga udah bisa. Kita coba PC 1 ya, terus kita gitu. Nah, jadi sekarang dia sudah bisa. Kemudian jika sudah bisa, kita bisa melakukan testing kali ya. Kita testing dulu. Di router 2 kita show IP binding. Nah, di binding sudah ada 2 ya. Di sini ada alamat PC 1 dan PC 2. Terus kita mau tes koneksi. Kita bisa ping 102. Nah, berhasil. Kemudian kita bisa di router 2 nya kita buat memori dulu, kemudian kita tambahin banner template.
lagi untuk yang 1, 2, 3. Oke, jadi di part 3 yaitu pada trouble ticket 1, 1, 2, 3 ada skenario di mana PC1 dan PC2 are unable to resolve a PC address to hostnames. Upon investigation, it appears that they are not receiving DNS server information from the DHCP v6 servers. Jadi ketika dia di IPv6 server itu dia nggak dapat DNS server information gitu. Nah, gimana sih cara memperbaiki agar PC1 dan PC2 itu receive DNS server? Tapi di sini karena di paket tracer itu terbatas perangkatnya, sehingga di sini ketika kita cek dia nggak bisa ngecek tentang DNS server, informasi DNS server di PC. Nah, maka dari itu kita seharusnya bisa menggunakan perangkat yang asli. Tapi cara menggunakannya, jadi kalau di sini kan DNS servernya nggak dapet nih. Kemudian kita bisa di router 1 ini kita cek show IPv6 route. Nah, terlihat di sini routing yang telah dilakukan. Kemudian seharusnya kalau kita menggunakan router sesuai dengan yang ada di tugas ini, itu kita bisa show running config untuk interface D00/1. Kemudian kita cek dulu di router 2 passwordnya Cisco 12345. Kita show IPv6 DHCP pool. Nah, di sini ada DNS servernya yaitu DB8AB1. Kemudian kita bisa cek show IPv6 DHCP binding. Kemudian di sini mana tadi? Router 2 ada di poolan 6A ini ada, namun tidak terlihat ada binding untuk klien karena klien belum minta stateless info tanpa null flag. Jadi RA dari R1 memberitahu alamat SLAAC-nya, tetapi karena flag tidak di-set, host tidak menemukan DHCP versi 6 untuk informasi lain yaitu DNS.
Jadi tidak ada DNS server dikonfigurasi pada PC dan tidak bisa resolve hostname. Perbaikannya, di router 1 kita bisa melakukan enable configure terminal, masuk ke configure terminal, lalu ke interface G001. Kemudian kita beri IPv6 ND other config flag, exit, and kita simpan gitu. Jadi IPv6 ND yang ini pada router advertisement, sehingga klien tahu untuk meminta informasi tambahan seperti DNS via DHCP versi 6 setelah server router 2. Karena router 1 sudah memiliki IPv6 DHCP relay, request akan diteruskan ke router 2 dan router 2 akan memberikan DNS server. Kita kembali lagi di sini. Kita bisa periksa di PC1 dengan ipconfig/all. Kita coba ini, kita hapus, kita buka. Bisa ngecek pakai ipconfig/all. Seharusnya ketika kita sudah solvekan itu, seharusnya ada muncul DNS server di sini. Nah, tapi di sini kayak gini dia, gitu. Yang 1.1.2 lab troubleshoot IPv4 and IPv6 addressing issues, mungkin cukup di sini. Kita lanjut ke lab selanjutnya. Oke, kemudian di sini saya lanjut ke lab selanjutnya, yaitu troubleshoot IPv4 and IPv6 static routing. Nah, di sini telah tersedia yaitu sebanyak 3 router yang diganti dari soal yang sebelumnya, yaitu 4221 diganti menjadi 4321. Alasannya karena di paket tracer tidak menyediakan tentang perangkat tersebut. Kemudian di sini switchnya juga, di sini ada switch yang sesuai dengan soal, namun tidak memiliki port yang sesuai dengan soal. Jadi di sini saya mengganti menjadi 365024 PS, yaitu D1 dan D2 ini, menggunakan perangkat yang ini. Kemudian di sini tersedia 4 perangkat, yaitu PC1, PC2, dan web server dan FTP server. Kemudian di sini kita harus mengkonfigurasi terlebih dahulu terkait dengan
alamat IP configuration. Pertama di sini di PC 1 yaitu 10.10.1.10/24. Kemudian 10. Kemudian ini subnet masknya 255.255.255.0. Nah, kemudian default gateway-nya di sini 10.10.1.1 dan untuk IPv6 address-nya 2001 db8 01 10/64. Selesai di sini 10/64. Kemudian untuk default gateway IPv6-nya yaitu 2001 db8 01 1 seperti ini. Lanjut ke PC2. PC2 IPv4 address-nya yaitu 10.10.1.20 dengan subnet mask /24 yaitu 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya di sini 10.10.1.1 dan IPv6 address-nya 2001 db8 01.20/64. Kemudian default gateway-nya 1 db8 011. Setelah sudah mengkonfigurasi PC2, next saya akan mengkonfigurasi web server. Nah, di web server kita memberi IP 10.10.3.5 dan untuk subnet masknya /24 255.255.255.0. Default gateway-nya yaitu 10.10.3.1. Nah, untuk IPv6 address-nya ya benar 2001 db8 035/64 dan default gateway-nya yaitu 2001 db8 031. Benar. Oke, lanjut ke FTP server. Pastikan konfigurasi tidak salah. 10.10.3.20/24. Ini kita harus sesuaikan dengan soal 10.10.3.1. Kemudian IPv6-nya itu db8 320/64. Default gateway-nya itu db8 031. Oke, sudah. Kemudian di sini kita akan langsung ke part 1 yaitu trouble ticket 1131 di mana skenario-nya an FTP server recently added to HK network. The FTP server is accessible from all devices in the network. HK network.
branch network host PC1 and PC2 are able to connect to the web server but are unable to connect to the FTP server using IPv4. Nah, di sini kan menggunakan copy flash, sedangkan di sini tidak ada file txt yang diberikan, kemudian kita harus mengkonfigurasi manual. Nah, kemudian kita akan mencari trouble dari konfigurasi itu. Nah, di sini kita langsung mengecek apakah ada yang salah dengan konfigurasi. Nah, kita ke PC1 dengan coba memping web server terlebih dahulu. Ini jangan ini diabaikan aja, soalnya ini tadi saya mencoba dan sudah berhasil, kemudian saya restart ulang. Nah, di sini saya akan langsung coba untuk ping terlebih dahulu. Pertama kita ping ke web server, yaitu ping 10.10.3.5. Nah, ini reply. Jadi web server berada di 10.10.3.5, dimana ini emang bisa berhasil. Kemudian kita ping ke FTP server, dimana di skenario ini seharusnya sih tidak berhasil. 10.10.3.20. Nah, destination host unreachable. Jadi di sini dia tidak berhasil sesuai dengan yang ada di skenario. Kemudian kenapa static root di R1 salah netmask /28, yaitu sepertinya kita cek dulu di router 1. Nah, di router 1 kita bisa cek menggunakan show IP root static. Sini. Terus kita bisa show running config include IP root. Nah, di sini IP rootnya itu salah ya. Jadi seharusnya IP rootnya itu adalah 10.10.3.5.255.255/255/25550, yaitu /24 seharusnya. Jadi ini adalah salah. Kemudian cara yang bisa kita perbaiki adalah dengan cara pertama kita enablekan dulu, kemudian kita ini kan udah enable, maksudnya masuk ke konfigurasi terminal. Setelah masuk ke konfigurasi terminal, lalu kita hapus IP root yang salah, yaitu dengan cara no IP root 10.10.3.0.255/255/240 10.10.12.2. Kemudian kita masukkan IP root yang benar. IP root yang benar dengan /24. Kemudian kita save. Nah, kemudian
kita coba di router 1 kita show IP root 10.10.3.0. Nah, di sini muncul root static 10.10.3.0 via 10.10.12.2. Kemudian kita bisa coba uji ulang. Sabar, fast forwarding dulu. Kita PC 1 ping 10.35 berhasil. 10.10.3.20. Nah, sudah berhasil ya. Jadi sekarang sudah berhasil. Sekarang mungkin kita cukupkan untuk trouble ticket 1131 karena sudah berhasil. Lanjut kita ke trouble ticket 1132 di mana di sini kesalahannya ada di router 1 yaitu administrative distance salah atau jalur backupnya via R3, maka dipakai sebagai primary. Kita akan buat step by step praktik di sininya. Nah, kemudian secara konfigurasi itu sama seperti sebelumnya. Kita set manual IP. Di sini IP PC satunya kita di sini fokus ke IP fisik dulu. Karena tadi kita udah konfigurasi, di sini kita memastikan kembali. Di sini sabar kita geser. Nah, jadi di PC1 itu IPv6-nya sesuai yang di sini. Sudah sesuai 10 tuh, oke. Lanjut ke PC2 kita cek 10.20 oke. Next kita ke web server, kita lihat lagi. Oke, sudah sesuai TP-nya. Oke, sudah. Nah, kemudian kita ke PC1, kita ping menggunakan IP 6. Wait. Ini bekas yang tadi ya. Abaikan saja. Kemudian kita coba ping 1 ini lambat banget. Di sini bisa lambat terus nggak stabil karena dia lewat jalur R3 T1, bandwidth-nya rendah. Kemudian coba kita ping ke FTP ya. Tidak berhasil. Sini tidak berhasil, terus kita coba perbaiki di router satunya. Tapi kita lihat dulu show IPv6 sini router
Setia 2001 DB80 12.2, yaitu R3. di mana ini salah gitu. Coba kita perbaiki. Pertama kita masuk ke konfigur terminal, kemudian no IPv6 root 2001 DB8 03 04 satu DB8 sini. Coba kita ulang konfigurasinya. Di sini coba kita DB8 0364 ke 13. Oke, kemudian di sini kita bisa cek dengan tes ping, karena tadi di tiket sebelumnya kita udah pakai PC sebelah sana, kita coba dari web server. Nah, kita ping ke PC 1 berhasil. Coba kita tes lagi. Mungkin untuk kedua lab itu semuanya sudah terlaksana dengan baik. Saya Feni Aprilia, maaf jika masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.